Nah, ini kita lihat kehidupan di masa mendatang akan ada teknologi robotik, artificial intelligence, Betul. kecerdasan buatan. Nah, kita ini di bioteknologi adalah merekayasa kecerdasan alamiah. Merekayasa kecerdasan Kecerdasan alamiah. alamiah, Oke. kecerdasan alamiah ini kita miliki secara konseptual, secara mendasar dari sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu cerdas, luar biasa cerdas. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, krisis iklim kini bukan lagi sekadar menjadi isu lingkungan. Lebih jauh dari itu, krisis iklim kini menjadi tantangan nyata terhadap ketahanan pangan. Perubahan suhu ekstrim yang luar biasa, kemudian curah hujan yang tidak menentu, ada juga meningkatnya frekuensi bencana alam yang menjadikan produktivitas tanaman pangan di berbagai wilayah kini semakin turun dari tahun ke tahun. Nah, di tengah kondisi ini, pemirsa, tentunya sains dan inovasi menjadi tumpuan harapan kita semua. Nah, hari ini ada salah satu teknologi ataupun inovasi yang lagi banyak dikembangkan, yakni bioteknologi tanaman. Sebuah cabang ilmu yang memadukan antara biologi dan teknologi yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas serta ketahanan dari tanaman itu sendiri. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada misalnya padi yang mampu tumbuh di lahan yang kering, kemudian ada juga jagung yang bisa memiliki umur hidup yang lebih lama, dan juga ada golden rice yang memiliki kandungan vitamin A yang dimodifikasi agar mampu mengatasi kekurangan gizi. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada hasil bioteknologi tanaman ini. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas bagaimana kemudian riset dalam bidang-bidang bioteknologi tanaman mampu menjawab tantangan ketahanan pangan. Dan kita akan membahas topik tersebut bersama dengan Guru Besar Bioteknologi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Ada Profesor Dr. Andi Ilham Latunra, MSI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Iva. Gimana, Prof, kabarnya hari ini? Baik-baik, Alhamdulillah, baik-baik ya, Prof. Menarik sekali, Prof, nih topik kita pada kesempatan kali ini ya, bagaimana isu krisis lingkungan ini tentu sekarang bukan hanya menjadi aware di kalangan pengamat lingkungan saja, tapi juga sudah menyentuh berbagai sektor ya, termasuk ketahanan pangan itu sendiri. Berbicara soal itu, bagaimana sih sebenarnya krisis iklim ini kemudian mempengaruhi ketahanan pangan kita, Prof? Ya, Mbak Iva. Kita sekarang di 2025, Mbak Iva ya. Ya. Kalender kita 5 kali kita ganti kalender, kita sudah masuk di 2030. Betul. 2030 ini adalah timing yang sangat krusial dalam keberlanjutan kehidupan umat manusia. Oke. Hari ini kita melihat bahwa perubahan iklim sudah menjadi bahagian kenyataan dan faktual hidup yang kita hadapi sekarang. Betul. Hari ini hujan, besok panas, kemudian hujan, dan kemudian kadang-kadang ketika hujan turun begitu berlimpah sehingga bukan lagi menghidupi tetapi membinasakan kehidupan. Betul, Prof. Nah, kejadian-kejadian ini nanti kulminasinya itu pada 2030 ketika suhu sudah nyata pada semua tempat 1,5 derajat Celcius. Hal ini berarti bahwa hampir 50% kehidupan yang ada yang ditopang oleh tanaman akan musnah karena tidak ditopang lagi oleh tanaman-tanaman pada saat itu membutuhkan suhu yang optimal untuk pertumbuhan, sudah tidak bisa hidup seperti yang ada sekarang. Seperti generasi yang ada sekarang, ada kehijauan, ada tanaman, ada pohon-pohon, dan semua akan memberikan kontribusi yang besar baik secara psikologis maupun ketahanan pangan kita. Tapi ketika 2030 ini tidak akan terjadi, dan ini merupakan tantangan awareness bagi kita semua, utamanya para ilmuwan, untuk bertanggung jawab bagaimana menjawab dan memberikan solusi keberlanjutan umat manusia yang ada di biosfer ini. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Oke, ya, jadi memang bukan menunggu di waktu itu baru kita melakukan actionnya, tapi harus dimulai dari sekarang ya, Prof. Benar, Mbak Iva, justru itulah. Makanya sekarang generasi muda sekarang, karena pada 2030 itu generasi Z akan menjadi bahagian kepemimpinan dunia yang memberikan kebijakan. Pada saat itu yang bertumbuh juga adalah generasi alfa, generasi beta yang sekarang masih kanak-kanak. Dan ini hidup dalam simbion robotik dan manusia. Betul.
budaya ini akan muncul baru dan kemudian tatanan kehidupan juga baru. Nah, ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana kehidupan kita, lingkungan kita yang hijau, berisi pohon-pohon, itu pun juga akan berubah. Bagaimana cara kita makan juga berubah, dan bagaimana kita bersosialisasi dan berbudaya juga sangat berubah. Dan ini tatanan yang luar biasa untuk generasi Z seperti Mbak Iva sekarang. Mudah-mudahan nanti akan menjadi pionir-pionir untuk mendistribusikan bahwa solusi untuk di 2030 adalah bahagian kita sekarang. Sehingga semua dapat dipersiapkan dengan baik, ditata dengan baik, keberlanjutan umat manusia, utamanya orang-orang Indonesia, utamanya kita yang ada di sini, bisa tetap lestari, bisa tetap hidup dalam keharmonisan. Baik, jadi PR besar ya khususnya buat para generasi-generasi muda nih, generasi penerus bangsa kita untuk menjawab tantangan untuk permasalahan tersebut. Nah, kembali ke krisis iklim ini nih, Prof. Kita kan topik utama hari ini adalah bioteknologi tanaman. Nah, bagaimana kemudian bioteknologi tanaman ini bisa menjadi jawaban atas berbagai permasalahan-permasalahan khususnya di tanaman ya menghadapi krisis iklim itu, Prof? Bagaimana sih? Siap, Mbak Iva. Nah, ini kita lihat kehidupan di masa mendatang akan ada teknologi robotik, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, kita ini di bioteknologi adalah merekayasa kecerdasan alamiah. Merekayasa kecerdasan alamiah. Kecerdasan alamiah ini kita miliki secara konseptual, secara mendasar dari sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu cerdas, luar biasa cerdas. Luar biasa. Punya komponen kecerdasan yang diwarisi dari ribuan tahun yang lalu ketika manusia pertama kali menjejakkan dirinya di bumi yang disebut manusia. Kita sebut dalam agama Adam. Di situ sudah terpola kepintaran, kecerdasan alami untuk mempertahankan hidupnya sampai kemudian bumi ini selesai. Nah, di dalam kecerdasan alami ini ada disebut ruang yang disebut bioteknologi. Bioteknologi utamanya di bidang pertanian untuk memberikan kedaulatan pangan bagi umat manusia untuk keberlanjutannya. Bioteknologi ini banyak sekali cabangnya. Nah, dalam bioteknologi pertanian yang memberikan revolusi hijau yang ada seperti sekarang, berdasarkan suatu teori yang sederhana dari Swan and Sladen pada abad ke-18. Seorang ilmuwan Jerman nih. Dia menyatakan bahwa sel adalah unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Terkecil, Kalimat ini sederhana. Sel adalah unit fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Tetapi makna pemaknaan yang luar biasa dapat kita hayati, jika kita hayati, akan mampu memberikan jawaban-jawaban tentang keberlanjutan hidup manusia. Pertama, unit fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Artinya, ketika kita telah berhasil mengisolasi satu sel dari tubuh induknya, maka kita akan mampu membentuk kopi daripada individu baru tersebut. Nah, kemudian dari situ kita dapat melihat bahwa kita akan menciptakan ribuan sel yang persis sama, dan kemudian sel yang persis sama ini karena mempunyai kemampuan totipotensi sel, mampu berdiferensiasi dari satu sel, kemudian membentuk jaringan, membentuk organ, menjadi individu baru kembali. Kopi daripada induknya yang persis sama. Nah, ini untuk menyiapkan pola pertanian yang seragam. Nah, yang kedua, sel mempunyai kemampuan yang disebut multipotensi, mampu memperbanyak dirinya tanpa berdiferensiasi. Wah, ini yang luar biasa, Mbak Iva. Mungkin boleh dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya pemirsa Nas TV bisa lebih mudah memahami nih, Prof. Nah, sekarang kita lihat tanaman yang ada sekarang. Ada daunnya, batangnya, akarnya, dan ini keniscayaan yang ada sekarang. Tapi ketika iklim naik, suhu bumi naik, dan keadaan yang morat-marit, air berlebih, ekstrimnya suhu, maka dipastikan semua organ-organ ini tidak berfungsi. Akan layu dan mati. Alat-alat pertanian yang kita beli, yang kita bangun sekarang, ditinggalkan. Nah, sekarang ada tinggal yang disebut sel. Sel dari tanaman. Sel dari tanaman ini cerdasnya luar biasa sama ketika dia berada dalam bentuk akar, batang, daun, dan bentuk pohon. Apapun yang dihasilkan induknya, apapun yang dihasilkan oleh sel ini dalam bentuk pohon, akan pasti sel tersebut mampu menghasilkan. Nah, kalau begitu Mbak Iva, kita tidak menciptakan tanaman baru kembali, kita menciptakan biomasa in vitro. Seperti sel, kumpulan sel, seperti bakso. Nah, ini terdiri dari ribuan sel yang mempunyai kecerdasan alami yang bisa kita perintah apa saja untuk menghasilkan nutrisi baru dan terbarukan, yang lain dari yang ada sekarang. Kalau dulu kita minum kopi, misalnya kita harus
mengecapnya dari biji. Ya, Nah, sekarang kita dari kalus. Kita hasilkan semua yang terbaik dari tanaman kopi, dari tanaman-tanaman lain, dari melalui kultur in vitronya dalam bentuk kalus, gumpalan sel yang berbentuk bakso ini menjadi harapan hidup bagi kita. Kalau kita ke luar angkasa kan tidak ada fotosintesis, tidak kita makan bentuk makanan yang lain. Nah, ini akan terjadi pada kita. Kita akan memproduksi makanan dengan cara yang lain. Kalau tidak, kita tidak akan bertahan dalam hidup. Nah, masa in vitro ini sungguh luar biasa. Kita menghasilkan misalnya kopi itu kan kita minum kan mengandung kafein. Kafein, betul. Kafein ini yang kalau kita minum, kita akan merasa nyaman. Karena 1,3,7 trimetilsantin, nama generik daripada kafein ini, akan masuk terserap ke dalam darah dengan cepat. Karena dia tidak terikat dalam glikosida. Kalau sebenarnya 1,3,7 trimetilsantin, dimetilsantin juga ada pada tanaman teh dan coklat. Ada juga. Nah, cuman pada kopi itu tidak terikat dalam glikosida sehingga cepat masuk ke dalam sistem peredaran darah kita dan mempengaruhi sistem saraf pusat kita untuk memacu jantung kita lebih cepat, mensekresikan dopamin sehingga kita merasa senang, merasa nyaman dan bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi. Segar gitu ya. Nah, kafein ini juga sekarang disintesis secara kimiawi menggunakan pabrik yang luar biasa hebatnya, tetapi tidak akan sempurna seperti alam membentuknya, sehingga banyak senyawa-senyawa yang terbuang dan itu bersifat toksik pada lingkungan. Nah, pada kultur sel, pada tingkat sel yang saya maksud tadi biomasa sel kalus ini, kita dapat memerintah sel untuk menghasilkan kafein. Seperti dengan alaminya, karena dia dihasilkan dari sel itu sendiri. In vivo, kecerdasan alami yang membentuknya, bukan kecerdasan buatan. Dan bukan kecerdasan kimiawi. Dan inilah yang membawa kita kepada harapan bahwa manusia dengan kecerdasan alaminya akan mampu mengungguli robotik dengan kecerdasan buatannya. Mari kita lihat perbandingan ini dan kemudian kita akan mengetahui bahwa sungguh kesempurnaan adalah manusia yang diciptakan Allah menjadi khalifah di muka bumi. Walaupun semua sudah berubah, simbiotik antara robot juga sudah menjadi bagian kehidupan kita, tetaplah kita yang menjadi pemimpin karena kecerdasan yang kita miliki dan kemudian hati nurani yang ada pada kita. Tinggal mengembangkan potensi alamiah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada manusia kita. Ini sendiri. Dari tadi kita bicara iklim dan akhirnya kita kembali pada wawasan bahwa sel kita sendiri adalah bahagian yang cerdas. Bahagian yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta untuk membawa kita untuk tetap menguasai kehidupan ini. Itu, Mbak Jadi permasalahan apapun sebenarnya yang penting manusia ini mau mencari ya solusinya, ternyata bisa ada dalam dirinya. Ada jawabannya selalu ya. Kita kembali ke bioteknologi nih, Prof. Topik utama kita pada episode kali ini. Untuk ruang lingkup kajiannya sendiri mencakup apa sih bioteknologi tanaman ini, Prof? Nah, ini ruang kajiannya luar biasa, mulai dari mikrobiologi sampai kepada molekulernya. Nah, molekulernya ini ada teknologi yang disebut mampu menyunting DNA. DNA tadi saya sebut sebagai molekul cerdas, molekul yang menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Nah, kita punya CRISPR, CRISPR. Nah, ini adalah gunting molekuler yang didapat ketika bakteri terserang virus. Nah, kemudian bakteri ini menyimpan fragmen-fragmen DNA tersisa dari virus. Dan kemudian seperti dia kemudian mengenal musuhnya ini. Dalam serangan berikut dia mampu menghilangkan musuh tersebut karena dia menyimpan mengenali DNA-nya. Nah, CRISPR ini adalah gunting molekuler. Gunting molekuler dapat menggunting sisipan-sisipan DNA yang mengkode gen-gen tertentu yang mengendalikan sifat sesuatu yang spesifik. Nah, ini ketika dia mampu menggunting tempat tersebut, maka kita akan dapat menciptakan molekul DNA yang baru yang memimpin terjadinya individu baru yang unggul. Nah, kalau demikian berarti kita dapat mengedit kehidupan ini. Kita akan dapat mengedit semua, membuang semua gen-gen yang bersifat merusak. Misalnya DM mempunyai potensi DM, diabetes mellitus, mempunyai sifat seperti ini, kita mampu menghilangkan itu. Nah, ini justru luar biasa. Apakah ini mencerdaskan kehidupan manusia dengan keberadaan yang saya maksud adalah kelebihan dan kekurangan itulah manusia. Ketika kelebihan dan kekurangan ini hilang dan kelebihannya ada, apakah itu juga disebut manusia? Kita sudah menciptakan apa yang kita inginkan, tetapi ternyata nurani, jiwa, bahagian daripada tubuh yang disebut manusia memerlukan
Keseimbangan, hal betul. tersebut. Kita bahagia, kita susah, itu adalah bagian perjalanan hidup yang membawa kita pada kearifan yang lebih baik. Oke. Demikian Mbak Eva. Oke, kalau untuk fondasi utama dalam pengembangan bioteknologi tanaman sendiri, Prof? Ya, fondasi utamanya itu tadi, dari teori sangat yang sederhana, sel adalah unit fungsional, struktural, dan terkecil dari makhluk hidup. Kalau kita isolasi di bawah sel, maka kita tidak akan mampu menciptakan kehidupan. Kita isolasi DNA-nya saja, DNA adalah bentuk mati, tapi sebenarnya dia hidup. Nah, ini definisi kehidupan ini. Kehidupan ini ada yang kita sebut kehidupan definisi biologis. Dan ada definisi kehidupan pada tingkat atomik. Pada tingkat atomik yang menjadi bahagian dari kita semua, bahagian dari benda mati semua ini adalah atomik. Dan kita adalah semua persis sama. Karena indera kita terbatas, saya hanya melihat Mbak Iva cantik. Mbak Iva adalah wanita muda yang cerdas. Tetapi ketika indera kita ini tajam seperti mikroskop, saya hanya melihat di situ adalah kumpulan sel. Kumpulan sel kemudian adalah bagian yang senyawa organik, kemudian tersusun oleh anorganik, dan tersusun oleh atom-atom. Kita adalah bahagian dari atom-atom kehidupan yang berinteraksi satu sama lain, tidak berbeda satu sama lain. Inilah luar biasa kehidupan ini kalau kita menelaah secara saintis. Hanya karena keterbatasan indera kita ya, sehingga kita melihat berbeda. Ada yang disebut laki-laki, ada yang disebut perempuan, ada yang disebut cantik, ada yang disebut enggak. Itu Mbak Eva. Padahal ya karena di sini juga tergantung ya, karena kita adalah blueprint kehidupan. Kalau melalui reproduksi seksual, semua individu itu pasti tidak sama. Mulai dari manusia pertama lahir sampai yang terakhir tidak akan sama. Kita adalah blueprint kehidupan. Kalau kita adalah blueprint kehidupan, kita pasti mempunyai rasa dan selera yang berbeda-beda. Selera tidak bisa diperdebatkan. Itu Mbak Iva. Luar biasa sekali ya penjelasannya. Filosofis juga nih penjelasannya Prof Andi ya. Jadi kita tidak hanya tahu teorinya juga, tapi lebih jauh dari itu ternyata ada makna-makna filosofis yang terselip dari penjelasan Prof Andi kali ini. Nah, kita bakalan jauh lagi membahas tentang beberapa topik yang utama dalam bioteknologi tanaman, yakni rekayasa genetik dan juga kultur jaringan. Tapi jangan dulu dijawab Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita, Prof Andi. Tadi kita sudah bahas banyak tentang pengantar-pengantar terkait dengan bioteknologi. Kemudian juga kali ini kita akan membahas salah satu penerapan dari bioteknologi tanaman itu, Prof, yakni rekayasa genetik gitu. Bagaimana kemudian ini mampu memberikan peningkatan kualitas terhadap tanaman-tanaman, khususnya tanaman yang merupakan di bidang pertanian gitu, Prof, yang mendukung ketahanan pangan. Ya, makasih Mbak Iva. Harapan kita bahwa rekayasa genetika ini akan memimpin, melahirkan tanaman-tanaman yang luar biasa hebatnya, menghadapi krisis iklim yang ekstrim, pasti ekstrim. Kita akan menghadapi kerasnya intensitas cahaya matahari,
dan kemudian kita menghadapi flooding atau banjir, dan ini semua membutuhkan tanaman yang super hebat. Betul. Rekayasa genetika di sini diarahkan sehingga tanaman-tanaman yang ada itu mampu bertahan dalam kondisi ekstrim tersebut. Apakah pada tingkat gennya, apakah pada tingkat selularnya, ataupun perkawinan-perkawinan hibrid. Hibrid ini yang saya maksud tidak mungkin dilakukan secara alami karena perbedaan jumlah kromosomnya, perbedaan jumlah lintas genus ataupun lintas spesies. Tetapi kemudian melalui rekayasa genetika termasuk di dalam fusi protoplasma yang dikembangkan melalui kultur kalus ini luar biasa. Semua interspesies hibrid dapat kita laksanakan dengan membuka protoplasma yang terdapat pada dinding sel dan kemudian kita kawinkan pada tingkat in vitro. Nah, ini semua untuk menghadapi ancaman krisis iklim. Kita juga punya pohon-pohon yang relatif tangguh menghadapi kondisi ekstrim yang luar biasa, dan kemudian kita juga melihat kita akan menata sistem yang menopang tanaman tersebut sehingga bisa dapat berlanjut untuk memberikan kita ketahanan pangan. Karena apapun itu ketika rekayasa telah terjadi dipastikan tidak akan sama dengan induknya. Tidak akan sama dengan yang ada sekarang. Fenomena kehidupan yang ada sekarang, tanaman yang ada sekarang pasti berbeda ketika di 2025. Kita pun melihat banyak sekali tanaman endemik yang ketika saya masih kecil itu ada dan menyertai kehidupan anak-anak kami, sekarang sudah tidak ada. Ya, banyak sekali seperti mangga kandre Jawa, itu kan sudah hilang dari tempat kita, dari keberadaan kita ini sudah berganti berbagai jenis spesies mangga baru. Dan ini akan terjadi pada semua tempat, pada semua fenotipik, pada semua habitus daripada tanaman. Itu pasti akan berbeda dari apa yang ada sekarang, gitu Mbak Iva. Rekayasa genetika ini paling kuat ini pada bidang-bidang kedokteran, pada bidang-bidang pertanian, dan kemudian untuk menciptakan varietas-varietas baru. Oke, jadi kan sempat disebutkan tadi ketika sudah dilakukan rekayasa genetik ini maka dia sudah bisa dipastikan tidak akan sama dengan induknya ya gitu ya Prof? Pasti tidak akan berarti, sama. Bagaimana kemudian ini spesies-spesies tanaman-tanaman endemik kita nih, berarti perlahan-lahan ini akan menggantikan yang aslinya gitu Prof? Nah, untuk spesies endemik, kami dalam laboratorium di biologi, khususnya kami membuat laboratorium kultur jaringan. Laboratorium kultur jaringan ini telah kami sebagai bahagian dari Unhas. Unhas itu adalah suatu university yang tumbuh dan berkembang di daerah kawasan Sulawesi. Sulawesi adalah pulau purba. Semua yang ada di dalam tanahnya itu juga luar biasa, kekayaan tambangnya, di atas itu kekayaan flora dan fauna yang tidak didapatkan di tempat lain. Nah, ini tugas utama para ilmuwan Universitas Hasanuddin untuk menyelamatkan semua ini. Spesies-spesies, kalau di biologi, spesies endemik yang ada adalah bahagian tanggung jawab kami untuk menyelamatkannya secara in vitro. Tidak dalam bentuk tanamannya, tapi kami telah mengisolasi sel-sel tersebut, menyimpannya dalam botol-botol kultur, ribuan sel-sel dalam botol-botol kultur ini kami pelihara dalam laboratorium kultur jaringan untuk kemudian dikembangkan 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kami mempunyai salinan asli yang otentik dari apa yang disebut spesies endemik tersebut. Dan itu adalah bahagian kekayaan yang kita harus selamatkan mulai dari sekarang, bukan ketika semuanya sudah hilang dan kemudian kita baru mencarinya. Demikian Mbak Iva. Jadi ada upaya juga untuk mempertahankan ya spesies tanaman-tanaman endemik itu ya Prof, melalui kultur jaringan yang disebutkan kultur sel. Jadi kultur jaringan dalam bentuk kultur sel. Kami tidak membuatnya hidup, tetapi kami menyimpan sel-selnya. Sel-selnya ini kami preservasi, kami simpan dan kami pelihara terus-menerus sehingga nanti digunakan pada ilmuwan berikutnya. Jadi bisa kemudian digunakan di masa-masa yang akan datang ya. Akan kita timbulkan kembali dalam bentuk yang lain. Jadi tetap dipertahankan juga pemirsa, meskipun sudah begitu canggih teknologi untuk merekayasa genetik yang disebutkan tadi untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada, tapi ada juga upaya tentunya untuk mempertahankan tanaman-tanaman endemik ya yang disebutkan tadi. Iya Mbak Iva, kenapa? Karena seperti aroma dan cita rasa kopi itu bukan pada bentuk besar buahnya, jumlah panennya yang banyak, tetapi kalau kita meminum kopi itu yang paling penting aroma dan cita rasa. Inilah peletak kualitas kopi. Aroma, senyawa volatil yang ada di dalam larutan kopi ini kita cium dalam atmosfer.
ini membangkitkan semangat kepada kita karena masuk dalam folikel-folikel yang berdifusi dengan aliran darah kita, dan kemudian yang tersesap ketika di lidah ini yang disebut cita rasa. Aroma dan cita rasa ini tidak akan mungkin tergantikan. Nah, makanya dengan teknologi masa depan, dengan sel-selnya sendiri kita akan menciptakan kembali aroma dan cita rasa itu tetap terasa dari generasi ke generasi. Karena inilah gira ataupun esensi daripada kopi itu sendiri, selain kafein dan senyawa organik yang ada terkandung di dalamnya. Jadi tetap otentik. Otentik karena kita punya catatan yang otentik dan luar biasa dari DNA yang tersimpan dalam setiap sel yang kita preservasi. Kembali ke bioteknologi tanaman tadi, ketika menghadapi sektor pertanian kita menghadapi tantangan seperti yang dikatakan tadi, misalnya banjir ataupun curah hujan yang tidak menentu, ini bagaimana kemudian penerapan bioteknologi tanaman ini mampu menjadi solusi gitu, Prof, terhadap permasalahan-permasalahan itu? Ya, bioteknologi akan mampu memberikan solusi ketika pemerintah dan masyarakat memberikan ruang. Dan mengetahui ruang bahwa semua teknologi yang ada sekarang tidak akan berlaku untuk 5 tahun ke depan karena iklim berubah. Nah, kalau investasi memberikan barang-barang, kita tidak menafikan bahwa kita harus memproduksinya dengan baik dengan teknologi yang baik. Tetapi investasi terhadap riset-riset untuk 5 tahun ke depan, menyiapkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, ini yang perlu dibiayai oleh pemerintah. Mulai dari hari ini. Mulai dari hari ini, sehingga para ilmuwannya tetap tegar, punya gizi untuk tetap meneliti di laboratorium. Itu Mbak Eva, kita di laboratorium itu luar biasa, sudah terpisah dari lingkungan, kita sendiri dalam ruang yang dingin, kemudian tidak harus berkata dan berkomunikasi, kami hanya melihat bagaimana sel ini dapat bertahan, kami memelihara kehidupan dalam bentuk sel ini luar biasa, harus konsentrasi, sehingga dia tidak terkontaminasi oleh mikroba, sehingga dia tetap tumbuh. Nah, kecerdasan ini harus ada dalam generasi kita untuk mewujudkan ketahanan pangan. Para ilmuwan ini bertanggung jawab besar, dan kemudian tentunya para pemerintah, stakeholder, kemudian penentu-penentu kebijakan pada tingkat universitas lebih mengentalkan penelitian di bidang menjawab apa yang akan terjadi, apa yang akan menjadi hambatan kita di masa depan. Nah, itu. Jadi memang investasi jangka panjang yang harus dimulai dari saat ini. Ya Mbak Eva, bukan jangka panjang karena sudah ke depan ini 5 tahun ke depan, dan ini waktu sekarang sudah sangat cepat berputar. Sekarang hari Senin, masuk lagi Selasa, sekarang masuk Sabtu. Jadi saya rasa perputaran waktu sekarang sangat luar biasa, dan ini bukan lagi ke depan jangka panjang, tetapi sudah menjadi prioritas kita. Dan kita sudah melihat sekarang perubahan-perubahan yang luar biasa, utamanya di bidang selular. Penelitian di bidang selular, jangan lagi pada tingkat fenotipik. Peningkatan, misalnya, saya tidak melarang tersebut. Misalnya produksi, bagaimana meningkatkan produksi telur, bagaimana produksi, itu kan bukan lagi. Kita sudah harus maju lebih tinggi lagi pada tingkat selular. Kita akan melakukan budidaya pada tingkat seluler, bukan lagi pada tingkat organ ataupun individu. Nah, ini yang saya selalu berikan gambaran bahwa pertanian masa depan adalah pertanian selular. Jadi sudah tidak bermain pada fisiknya langsung ya, tapi selnya. Siap, aduh luar biasa Mbak Iva. Cerdasnya luar biasa, cepat nangkep. Mudah-mudahan jadi biologian ini juga ini Mbak Iva. Luar biasa. Jadi memang perlu disoroti oleh pemerintah juga, itu berperan besar ya, bahwa memang peneliti-peneliti kita yang ada saat ini nih pemirsa perlu juga support dari berbagai hal, berbagai pihak, termasuk pemerintah juga dalam hal ini ya, dalam membiayai tentunya riset-riset yang dilakukan. Konsepnya bukan lagi pada efek terhadap ini memberikan pengaruh pada produksi ini, tetapi bagaimana budidaya pada tingkat selular, itu yang sekarang yang dikembangkan. Gitu. Ini kan ada juga aspek yang bersentuhan langsung dengan teknologi itu, jadi yakni adalah petani ataupun masyarakat yang terjun langsung nih, bagaimana kemudian menyampaikannya bahwa memang ada loh teknologi seperti ini yang bisa menjadi solusi atas permasalahan pertanian kita gitu, Prof. Itu Mbak Iva, mudah-mudahan kearifan yang ada dari universitas, lahir dari kecerdasan yang berdasarkan nurani, bahwa tanpa ada kepentingan lain, maka pertanian bioteknologi selular ini adalah merupakan keniscayaan yang harus kita hadapi, yang harus kita ungguli, dan ini bukan menjadi bahagian masyarakat modern yang lain, seperti Eropa, orang di Amerika.
kalau pada tingkat seluler mereka masih berkembang juga. Dengan demikian ini menjadi peluang besar untuk orang Indonesia, untuk ilmuwan Indonesia, dan untuk anak-anak Indonesia mengedepankan teknologi di tingkat seluler untuk melihat dirinya pada tingkat yang paling kecil, sel yang menjadi kekayaan dirinya, menjadi kekayaan makhluk hidup yang melampaui semua hal yang akan menjadi tantangan bagi mereka dalam kehidupan berikutnya. Oke, kalau peran dari Universitas Hasanuddin sendiri khususnya Fakultas MIPA, Prof, bagaimana memfasilitasi pengembangan riset-riset dalam bidang bioteknologi tanaman ini, Prof? Ya, kami bersyukur pada LP2M Universitas Hasanuddin banyak penelitian-penelitian telah kami dibiayai. Misalnya untuk beberapa kami disiplin interdisiplin, bagaimana melindungi produk-produk hak-hak indikasi geografis yang hanya dimiliki oleh suatu tempat melalui perlindungan indikasi geografis. LP2M ini sangat intens memberikan kami dana, dan kemudian pada tingkat seluler itu Ristek Nasional, Insinas, kami mendapat 2 tahun itu untuk membiayai bagaimana tingkat seluler ini, potensi seluler ini dimaksimalkan untuk persiapan ketahanan pangan. Jadi memang difasilitasi penuh oleh fakultas dan universitas ya, Prof, ya, terkait dengan riset-riset ini didukung juga dengan adanya LP2M yang dimiliki Universitas Hasanuddin tentunya. Ya. Nah, sebagai closing statement supaya pembicaraan kita hari ini lebih berkesan, kemudian bagaimana harapan dan pesan Prof agar bidang bioteknologi tanaman ini bisa kemudian lebih dikembangkan, dioptimalkan lagi di Indonesia ke depannya. Silahkan, Prof. Untuk anak-anak muda, saya kira penghuni Gen Z, ini adalah bahagian yang menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita berpacu dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan kebudayaan yang ada sekarang, di mana ini era ada yang disebut era di mana kebohongan itu adalah bahagian, di mana semua kebenaran adalah persepsi. Nah, ini adalah menjadi bahagian dari kita untuk menciptakan suatu dunia dengan lebih original, dengan lebih otentik, mengedepankan kecerdasan yang telah dianugerahkan kehidupan kepada kita untuk mempertahankan diri kita sendiri. Kami menghimbau para anak muda, para Gen Z, tidak hanya menyiapkan kopi, tetapi kemudian menelaah lebih penting dari arti kehidupan melalui tingkat seluler, bagaimana kopi itu dihasilkan. Bukan lagi pada tingkat biji dan pada tingkat panen yang telah ada, dan kita sangat bergantung pada iklim. Mari kita membentuk suatu sistem seluler di mana sistem ini tidak lagi tergantung kepada iklim. Berada dalam lingkaran yang bisa kita kondisikan, bisa kita otomasi, bisa kita kontrol. Sehingga semua peralatan-peralatan dan sumber makanan yang kita hadapi itu berbeda, tetapi itulah yang menjadi bahagian kita untuk tetap berkembang, maju, mengenal pencipta kita. Oke, luar biasa sekali closing statement-nya, sangat tegas ya, dan tentunya memiliki poin penting bahwa memang bioteknologi tanaman ini kita sepakat bahwa ini adalah masa depan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Tapi seperti yang ditegaskan tadi Prof Andi bahwa ini membutuhkan kolaborasi ya. Dari laboratorium mungkin bisa lahir hasil-hasil riset, tetapi apalah artinya ketika tidak mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah dan juga keterlibatan dari masyarakat langsung. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, sorotan kita bersama untuk mengembangkan secara lebih optimal lagi bioteknologi tanaman ini dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia dan juga dunia. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Eva Syarahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.